Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman semua dari pemirsa Sangga Syubhat TV, alhamdulillah kita kali ini masih bisa menyapa teman-teman semua bersama Bang Ainur Rifki tentunya dalam Sangga Syubhat. Tadi Bang Ainur memberikan kisi-kisi mengenai apa yang akan kita bahas, tentunya kita sanggah syubhat ini, yaitu berkisar tentang orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang statusnya adalah kafir dan di neraka. Dan status kafir dan di neraka ini dikatakan oleh para ulama tentunya bersumber dari Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan bapak beliau di neraka, orang tua beliau di neraka. Kemudian dikutip oleh para ulama. Tadi Bang Ainur mempertontonkan kepada kita video-video dari kalangan habaib, kiai dan ustadz atau yang lainnya yang justru malah mengecam pendapat siapa yang mengatakan orang tua Nabi di neraka sebagai gak punya adab atau gimana lah ya, dan menampilkan syubhat-syubhat tadi yang sebagaimana yang antum tonton ya. Gimana nih Bang Ainur? Ya, Ustaz. Jadi salah satu yang diperselisihkan juga antara Wahabi dengan Aswaja Nusantara terkait juga dengan tentang orang tua Nabi kan. Jadi mereka tuh kompak gitu dalam satu pendapat tentang orang tua Nabi itu bukan kafir tapi dalam masa fatrah gitu. Karena alasan mereka itu Nabi belum diutus menjadi Rasul, mereka udah meninggal gitu kan. Sementara itu kekosongan, nggak ada Rasul di zaman itu gitu. Jadi kalau kita bilang orang tua Nabi di neraka itu lancang lah, kurang beradab gitu. Orang tua Nabi di neraka, kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis, namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Sama kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan diseksa oleh Allah. Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana, nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Alasannya ya waktu Ikrimah kan anaknya Abu Jahal tuh. Dia nggak menyinggung-nyinggung tentang orang tuanya gitu. Nabi itu tidak pernah menyinggung orang tuanya Ikrimah karena untuk menjaga adab. Nah, sekarang kalau kita beralasan orang tua Nabi di neraka karena ada sebuah hadis gitu. Nah, apakah menjadi tidak beradab juga nih kalau kita bilang orang tua Nabi di neraka? Itu satu. Yang kedua, bagaimana pendapat ulama-ulama Ahlussunnah tentunya tentang kondisi orang tua Nabi, tentang pendapat mereka tentang orang tua Nabi itu seperti apa? Baik ya, makanya saya udah siapin ini beberapa kitab. Waduh, iya. Ada Nihayatul Matlab, Tafsir At-Tabari, Syarah Sahih Muslimnya Al-Imam An-Nawawi, juga sebenarnya ada beberapa yang lainnya ya. Dan tadi yang pertama ya, Aswaja kompak gitu. Ini Aswaja zaman sekarang ini, artinya Asy'ari zaman sekarang ya, yaitu sejak munculnya Suyuti lah ya, yang atau sebelum Suyuti Al-Qurtubi lah di At-Tadhkirahnya. Selain dari itu, yang Asy'ari sekalipun semisal Ar-Razi berpendapat
Ya, di tafsirnya Ar-Razi, Fakhrul Razi berpendapat orang tua Nabi di neraka. Ya, beliau menyatakan dalam tafsirnya itu bahwasanya wa amma ashabuna faqad za'mu anna walida Rasulullah SAW kana kafiran. Nah, beliau mengatakan wa amma ashabuna, ulama-ulama kami katanya berpendapat orang tua ayah Nabi SAW kafir. Berarti tuduhan atau bilang nggak beradab tuh diarahkan ke Ar-Razi itu, ulama mereka sendiri. Yang tafsirnya, yang akidahnya, yang fikihnya mereka agung-agungkan. Fakhrul Razi, bukan Ar-Razi Asim ya, bukan. Ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim menjelaskan. Ini juga sekaligus tadi ya. Kalau tadi dikatakan ini kompak banget, ini zaman sekarang aja. Tadi saya bilang ya, itu yang paling berkutat membahas ini hanyalah As-Suyuti. Kita juga sebenarnya nggak mau bahas orang tua Nabi di neraka atau enggak. Cuman kan seakan-akan kalau kita berpendapat orang tua Nabi kafir, kok kayak kita pesakitan, kayak kita salah, kayak kita kurang ajar, nggak punya adab. Ya, separah itukah? Sementara Ikrimah lah Nabi. Sementara yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, Nabi SAW sendiri. Emangnya dari kantong Wahabi apa? Bukan, makanya ini saya bawakan nih Syarah Sahih Muslim. Di hadis nomor 203. Imam Muslim membuat bab ini dengan judul bab ke-88. Babu bayani anna man mata 'alal kufri fahuwa finnar. Bab penjelasan tentang siapa yang mati di atas kekufuran maka dia di neraka. Di bab ini hadis pertama yang beliau bawakan apa? Yang beliau bawakan adalah hadis yaitu anna rajulan, ya, bahwasanya ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, aina abi? Di mana bapakku?" Qala finnar. Ini sebenarnya banyak hadis yang berkisar tentang ini ya. Ya, ada yang menyebutkan bapakku dulu dia suka menyambung silaturahmi, tapi musyrik. Di mana? Di neraka, kata Rasulullah. Falamma qaffa, tatkala orang itu menyingkir karena waduh, bapakku di neraka. Da'ahu, Nabi panggil dia. Nabi sebutkan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Kalau mereka mengatakan orang tua Nabi kafir itu kurang ajar, ya Rasulullah yang berarti kurang ajar. Beliau mengatakan inna abi wa abaka, duluan bapak Rasulullah duluan. Sebagai isim innanya itu duluan. Ya, baru yang abaka itu ma'tuf. Inna abi wa abaka finnar. Ya, duluan. Walaupun huruf ataf la yufidu at-tartib, namun di sini kan faedahnya Nabi hendak mengasih tahu bapakku sama bapakmu sama di neraka. Ini penjelasan Al-Imam An-Nawawi ya di Syarah Sahih Muslim. Saya rasa semuanya juga ustadz-ustadz yang tadi antum sebut, siapa tadi? Ada Buya Yahya, ada Rizik, ada Uwas sampai Wah sekalipun berpendapat sama. Habib yang tadi garang itu Habib Bahar. Habib Bahar ya. Mereka juga paham ini ya. Cuman kan kayak tadi itu telah tersekat oleh hizbiyah. Kalau kita punya pendapat pakem loh, aswaja lokal, nggak boleh seperti itu. Lihat Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan apa? Fihi anna man mata 'alal kufri fahuwa finnari wala tanfa'uhu qarabatul muqarribin. Ya, dalam hadis ini terdapat keterangan siapa yang mati di atas kekufuran. Tuh lihat tuh. Ya. Maka dia di neraka. Gak bermanfaat tuh kekerabatan dia dengan Rasulullah SAW. Wa fihi anna man mata fil fatrati. Lihat. Kan katanya tuh Rasulullah SAW belum diutus, bahkan belum lahir, bapaknya udah mati. Harusnya kan dapat ayat dong, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Dan kami tidaklah mengadab ya sampai kami mengutus rasul. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami utus rasul biar tegak hujah gitu kan ya. Nah, perlu diperhatikan ya. Ya. Nih kata Imam An-Nawawi. Wa fihi anna man mata fil fatrati ala ma kanat alaihi al-arab. Ya. Dan juga terdapat keterangan dalam hadis ini bahwa siapa yang mati di masa fatrah, yang dia matinya itu ternyata ya, masa fatrah tidak ada masa kenabian lagi. Tapi ingat di masa tersebut ada risalah Nabi Ibrahim, ada risalah Nabi Musa. Makanya ada pendeta-pendeta yang tetap lurus, semisal Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Kemudian bukan Al-Walid bin Al-Mughirah, Waraqah bin Naufal. Al-Walid bin Mughirah bapaknya Khalid bin Walid musyrik yang mengatakan Quran adalah ucapan manusia. Ya.
Waraqah bin Naufal. Kemudian banyak pendeta-pendeta yang memberitahu kepada Abu Thalib ketika membawa Rasulullah SAW, ini Nabi akhir zaman. Ya, dan musyrikin Arab sendiri, mereka sebelum kelahiran Rasulullah SAW pun beribadah kepada Allah. Sampai datangnya Amr bin Luhai, ya, yang akhirnya membawa kesyirikan. Namun walaupun sudah syirik sekalipun, mereka ibadah pada Allah dengan haji, umroh, syariat Nabi Ibrahim. Ya, dengan syariat Nabi Ibrahim. Jadi kalau dikatakan nggak ada syariat, ada. Bahkan di Mekah ada Waraqah bin Naufal yang kenal Allah, yang tahu kesyirikan. Orang Arab walaupun syirik tahu beribadah pada Allah. Bahkan di kitab-kitab tarikh disebutkan orang-orang Arab dahulu kalau mendekati Ka'bah, mereka nggak mau deketin Ka'bah dalam keadaan junub. Ya, mereka tahu ini Baitullah. Makanya ketika diserang oleh Raja Abraha dari Yaman, mereka nggak khawatir tentang Ka'bah. Mereka khawatir tentang perniagaan mereka, harta mereka yang akan dihancurkan oleh Raja Abraha. Kenapa? Karena mereka tahu ketika Abu Abdul Muthalib datang ke Raja Abraha minta negosiasi balikin hewan-hewan ternak yang dirampas oleh Raja Abraha, Abraha tertawa. Simbol kebesaran kalian mau kita hancurkan, kok kalian malah minta hewan? Ya kami Rabbul Ibil, kalau Ka'bah ada Rabbul Ka'bah, kamu sendiri ntar ya. Dan mereka melihat musyrikin Quraisy bagaimana Raja Abraha dan pasukan gajahnya dihabisi oleh Allah dengan ababil. Musyrikin tahu orang Arab, jadi mereka kenal Allah. Mereka beribadah pada Allah. Nah, jadi tidak tepat kalau dikatakan di masa tersebut bapaknya Rasulullah SAW sebagai ahlu patroh yang di situ nanti mereka nggak ada syariat. Tidak, ada syariatnya. Ya, taib. Nah, makanya kata Imam Nawawi, wa fihi anna man mata fil fatrati ala makanat alihil arabu min ibadatil awsani fahuwa min ahlin nar. Nah, kalau dia di masa fatrah tersebut, namun dia beribadah kepada, dia keadaannya seperti orang-orang Arab yang beribadah kepada berhala, maka dia ahlu neraka. Walaysa hadza, kan diazab di neraka. Berarti kontra dong dengan ayat wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus padanya rasul, sedangkan Abdullah, Aminah anaknya masih kecil, Aminah belum jadi nabi udah wafat, Abdullah anaknya belum lahir dia udah wafat. Berarti diazabnya ini dong, apa namanya? Belum tegak hujah dong. Nah, kata Imam Nawawi, walaysa hadza mu'akhadatun qabla bulughi dakwah, dan ini bukanlah bentuk mu'akhadah, bentuk azab yang Allah berikan kepada orang tua Nabi sebelum sampainya dakwah. Sudah sampai dakwah. Fa inna haula'i kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi minal anbiya'i wa salawatullahi wa ta'ala wa salamu alaihi. Nah, bapaknya Rasulullah SAW, orang-orang Arab secara umum, mereka telah sampai dakwahnya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Ini kata Imam Nawawi. Kalau di buku cetakan saya, jilid 2 halaman 263. Pokoknya di hadis nomor 203 syarahnya. Nggak ada yang saya tutup-tutupin tadi, saya bacain. Silahkan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, juga para ulama di buku-buku fikih ya. Semisal di sini di Nihayatul Matlab ya, fi dirayatul madhab, semisal Al-Imam Al-Juwaini, juga ulama-ulama Syafi'iyah nih ya, biar nyambung sama Habib Rizik dan Buya Yahya yang Syafi'i ya, semisal penulis Al-Hawi Al-Kabir Al-Mawardi berpendapat bahwasanya nikahnya orang tua Rasulullah SAW itu sah walaupun di atas kesyirikan. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, wulidtu an nikahin la an sifahin. Aku dilahirkan di atas pernikahan, bukan di atas perzinahan. Maka kata Al-Juwaini, kata Mawardi, wa kanat manakihu abaihi fi syirk. Ya, pernikahan orang-orang tua Nabi, bapaknya, kakeknya itu di atas kesyirikan. Ya, ini tadullu ala sihatiha. Ini menunjukkan akan keabsahan pernikahannya tersebut. Ya, walaupun Al-Juwaini membawakan beberapa pendapat di sini. Ya, wala matabayyana fasadu hadzal wajh lil muhaqqiqin qala qailun minhum la nutilqul fasada ala ankihatihim wa la nahkum fiha bi sihhatin wala fasadin hada aqrabu qilan min itlaqil fasad, dan seterusnya. Namun yang jelas mereka tahu, bersepakat bahwasanya pernikahan orang tua Nabi itu di atas kekafiran. Sebenarnya ada syubhat lagi ya
Ya, yang tadi antum nggak sebut ya. Bahwasanya mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW mengatakan inna abi wa abaka finnar, itu katanya maknanya paman gitu. Ya, katanya maknanya paman. Sebenarnya ini tahrif ya. Apa susahnya Nabi ngomong paman? Nabi bicara tentang paman beliau yang beliau cintai, Abu Thalib. Ini Abu Thalib ini berbeda loh dengan Hamzah, dengan Abbas, dengan Abu Lahab. Beda. Karena ada 3 aspek. Pertama, Abu Thalib adalah paman yang ibunya Abu Thalib, neneknya Rasulullah SAW. Jadi kan Abdul Muthalib punya 5 istri. Iya. Kalau Hamzah, ibunya Hamzah bukan neneknya Rasul. Ibunya Abbas bukan ibunya Rasul. Neneknya Rasul. Ibunya Abu Lahab bukan neneknya Rasulullah SAW. Tapi kalau Abdul Muthalib itu Abu Thalib seibu sebapak dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahnya Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, sepeninggal Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib lah yang mengasuh Rasulullah SAW. Nah, yang di situ kasih sayang Rasulullah SAW melebihi kasih sayang beliau kepada anak-anaknya sendiri, kepada Ali, ya. Nah, yang ketiga, Abu Thalib adalah orang yang memproteksi dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga dengan sebab ya Abu Thalib lah musyrikin menjadi segan untuk menghabisi Rasulullah SAW. Ketika Abu Thalib wafat, semakin berani mereka. Maka ketika di penghujung umur Abu Thalib, Rasulullah SAW datang ingin mentalkin beliau. Walaupun di situ juga ada 2 pemuka kufar Quraisy. Ya. Maka Rasulullah SAW katakan, ya am, bukan ya abi. Ya am, qul la ilaha illallah. Ya, riwayat-riwayat yang menyatakan hadis ini, ya am, wahai pamanku. Wahai pamanku, enggak ada Rasulullah, ya abi. Ya. Jadi itu tahrifnya luar biasa itu ketika dikatakan itu inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu itu maksudnya paman. Ini tahrif luar biasa, ngaco, ngawur, keliru. Ya, ini distorsi, kacau seperti ini. Yang para ulama nggak ada menafsirkan kayak begitu. Hadis itu kan diriwayatkan oleh para ulama, disyarah oleh para ulama, nggak ada. Kecuali disyarah oleh Habib Rizik, disyarah oleh Habib Bahar, disyarah oleh nggak tahu siapa lagi yang berpendapat seperti itu. Ya, jadi ini jujur aja lah, memang begini ya. Kita juga tahu kok, hanya Suyuti berpendapat orang tua Nabi tidak kafir. Cuman kalau main banyak-banyakan, jujur aja. Ya, banyak-banyakan mana ulama yang berpendapat orang tua Nabi kafir? Justru yang berpendapat orang tua Nabi tidak kafir itu pendapat yang syadz. Suyuti punya buku banyak tentang itu. Ya, sedikit, dan berpendapat ulama kafir, ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih. Ulama fikih di bab nikah itu ketika membahas pernikahan yang dibangun di atas kesyirikan. Ya. Ulama tafsir. Ya, sampai Ibnu Jarir atau Bari, Ibnu Katsir, ulama hadis. Yang ketika mencarah hadis-hadis kayak tadi. Ya, jadi kalau dikatakan kurang ajar kepada, ya itu jangan cuma taunya yang mereka tuduhkan Wahabiyahnya. Ulama-ulama itu juga sampai berpendapat seperti itu. Bahkan ulama mereka sendiri. Misalnya di Fakhrul Razi. Ya. Nah ini. Dan jangan di framing lah ini hanya orang Wahabi. Ya, ini berarti Imam Nawawi kayak ini Wahabi nih. Wahabi. Nah. Ya. Al-Mawardi berarti Wahabi. Ini apa? Al-Juwaini berarti Wahabi. Ya, ulama-ulama hadis, Az-Zahabi berarti Wahabi. Nah, itu ya, kayak gitu Bang Ainul. Ya, kalau mereka berpendapat orang tua Nabi enggak kafir, ya silahkan. Ini juga bukan perkara prinsip kok. Ya, bukan perkara prinsip. Saya katakan bukan perkara prinsip, yang artinya karena ketika ada ulama yang berpendapat orang tua Nabi tidak kafir, tidak diingkari secara luar biasa oleh ulama yang lainnya. Ya, karena mereka membangun di atas takwil. Tapi ingat, takwilnya ini rusak, salah, keliru. Ya, barakallahu fikum. Karena ulama nggak ada yang ngafirin As-Suyuti gara-gara itu, dianggap Suyuti menolak hadis. Nggak ngafirin Al-Qurtubi karena Al-Qurtubi berpendapat orang tua Nabi tidak kafir, tazkirahnya. Nggak ada seperti itu.
Cuman diluruskan oleh ulama-ulama yang Jadi lain. sebenarnya sikapnya harusnya mendudukan seperti khilafiyah biasa aja ya. Ya, Bilang, tapi jujur, yang paling kuat justru yang mereka berseberangan dengannya. Itu orang tua Nabi mati dalam keadaan kufur. Ya, begitu. ya juga jangan dianggap sebagai tidak beradab gitu ya. Iya, justru hadis-hadis yang secara sorohah menyatakan orang tua Nabi kafir itu justru jelas hadis Muslim. Dan hadis-hadis yang sorohah menyatakan orang tua Nabi nggak ada, itu cuma takwil-takwil aja. Begitu Bang. Cukup ya, kita cukup.